Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton, saat ini sudah ada sekitar 1.478 orang pengungsi Rohingya di tanah air, tepatnya di Provinsi Aceh, karena provinsi tersebut menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya mendarat di Nusantara. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita harus menyikapinya? Sebelum itu mari kita ulas terlebih dahulu sejarahnya etnis Rohingya secara garis besar. Berdasarkan sebuah dokumen penelitian berjudul Sejarah Konflik Rohingya, bahwa etnis Rohingya mengalami diskriminasi terstruktur oleh pemerintah Myanmar yang saat itu menjadi negara otoriter setelah terjadi kudeta tahun 1962 oleh Jenderal Ne Win. Berbagai tekanan seperti kekerasan, okupasi militer, dan pembersihan militer oleh pemerintah Myanmar menyebabkan etnis ini melarikan diri ke negara-negara terdekat seperti Bangladesh. Awalnya negara Bangladesh menyambut baik kedatangan etnis Rohingya dan berharap untuk bisa mengatasi persoalan ini melalui diplomasi. Tahun 1978, gelombang 200.000 Rohingya datang ke Bangladesh akibat operasi Nagamin atau sensus penduduk. Kemudian, Jenderal Ne Win memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang dirancang meniadakan nama Rohingya dari 135 etnis di Myanmar yang berefek menghapus hak-hak dasar bagi rakyat Rohingya sebagai manusia. Tahun 1992, pemerintah Myanmar melakukan tindak represi sehingga menimbulkan gelombang migrasi besar-besaran, yaitu sebanyak 250.000 jiwa. Pemerintah Bangladesh yang sebetulnya merupakan negara miskin, akhirnya kewalahan dengan gelombang migrasi yang terus-menerus. Meskipun terdapat upaya-upaya yang dilakukan seperti program repatriasi antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar, namun tidak berjalan lancar karena etnis Rohingya melarikan diri kembali ke Bangladesh akibat penyiksaan yang dilakukan negara Myanmar, khususnya diskriminasi dari etnis Rakhine. Selanjutnya, kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ini juga menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah Bangladesh yang berawal dari masalah kemanusiaan, kini merembet menjadi masalah keamanan nasional, krisis ekonomi, serta konflik sosial dengan penduduk lokal. Sehingga Bangladesh mulai mempertimbangkan untuk menerima lagi pengungsi Rohingya ke tanahnya. Akibatnya, pengungsi Rohingya mencari suaka di negara-negara sekitar. Di luar dari kasus-kasus tersebut, pemerintah Indonesia sudah sejak awal menolak pengungsi Rohingya dan bukanlah tanpa sebab. Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai, kehadiran etnis Rohingya bukanlah urusan Indonesia dan tidak memperlakukan etnis Rohingya sebagai pengungsi, karena Indonesia bukan peserta dari Refugees Convention tahun 1951. Bahkan kedatangan etnis Rohingya di Aceh bukanlah pengungsi, tetapi pendatang gelap yang tidak melalui verifikasi oleh UNHCR atau otoritas keimigrasian dari wilayah yang dimasuki. Hal tersebut tidak bisa dianggap enteng, karena jika tidak melalui proses verifikasi, bisa jadi pendatang gelap tersebut memiliki catatan kriminal dan koloninya bermaksud menginvasi wilayah daratan negara lain. Inilah yang kemudian menjadi ancaman keamanan nasional di kemudian hari, yang tentunya sudah disadari oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tak berbeda jauh dengan negara Bangladesh. Seperti di Malaysia, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Bangladesh, namun menimbulkan masalah-masalah serupa. Banyak aspirasi masyarakat Indonesia juga memberikan pendapat bahwa negara ini belum mampu menampung pengungsi atau pencari suaka. Pasalnya rakyat kita sendiri saja masih ada yang kelaparan. Di samping itu juga, jika kita menerima pengungsi Rohingya dan memberikan pulau untuk mereka seperti yang diminta UNHCR, itu sama saja seperti tidak mendukung eksistensi etnisnya yang semestinya menempati negerinya sendiri, yaitu Myanmar atau Bangladesh. Justru kita harus menolak mereka ke sini. Mereka harus didukung untuk kembali ke negara asalnya dan kita bantu melalui berbagai cara agar kemerdekaan dan hak kewarganegaraannya tercapai. Jika boleh bersaran, lebih baik pemerintah dan rakyat Indonesia berfokus pada bantuan terhadap saudara kita di Papua atau daerah lainnya terlebih dahulu yang mengalami kelaparan. Selain itu juga membantu rakyat Palestina yang jelas pernah menjadi negara pertama yang memiliki kontribusi atas kemerdekaan negeri ini. Menolak pengungsi Rohingya bukan berarti melawan umat Muslim. Harus dipahami terlebih dahulu dari berbagai sisi, jangan mau terdoktrin kelompok-kelompok intoleran yang menarasikan seolah-olah pemerintah anti-Muslim. Jangan terhasut oleh pihak-pihak yang menunggangi isu Rohingya dan menyalahkan serta menyudutkan pemerintah dan mengatasnamakan agama.
Karena sama saja kita juga memberikan sumbangsi dalam mengkhianati saudara terdekat sendiri, yaitu rakyat Papua dan negara Indonesia secara mayoritas yang menolak. Ujung-ujungnya kelompok penunggang ini pun berkampanye khilafah dan memaksa ingin mengganti Pancasila. Marilah kita saling menjaga pola pikir kita dari narasi-narasi propaganda di media sosial, serta menjaga persatuan, karena sejatinya Pancasila tercipta untuk menjaga persatuan kita semua. Demikian sahabat Maton TV pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.